Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Rafael Simatupang dari Prodi S1 Informasi dengan NIM 12S25006. Baik Pak, di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan yaitu T0601, yang dimana di sini T06 itu dengan judul hidden message function, yang dimana pada tugas kali ini Anda diminta untuk mereproduce M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Anda diberikan kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, return type dan parameters. Nah, jadi Pak, untuk soal kali ini source-nya itu akan diambil dari M01 yang kemarin dikerjakan, yaitu warehouse incident system. Jadi di sini akan ada soalnya. Nah, dimana VRC itu adalah sebuah perusahaan logistik mengalami masalah dalam pengelolaan gudang mereka. Selama ini, pencatatan barang dilakukan secara manual dan sering terjadi kesalahan. Stok tidak akurat, transaksi tidak dicatat dengan benar, laporan sudah dilacak. Dan di sini Anda diminta untuk membangun sebuah sistem berbasis command line menggunakan bahasa C untuk membantu perusahaan ini mengelola inventory secara lebih sistematis. Program membaca perintah dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Di mana akan ada ketentuan. Program membaca input hingga menemukan triple dash. Lalu setiap perintah akan dipisahkan dengan karakter tanda pagar. Dan di sini sistem harus konsisten, tahan terhadap input yang tidak valid dan tidak berhenti ketika terjadi kesalahan. Lalu di sini akan ada task 1, di mana gudang menerima barang dari supplier setiap hari. Setiap barang masuk harus dicatat. Dan di sini akan ada form perintahnya itu receive, tanda pagar ID, tanda pagar name, tanda pagar quantity, tanda pagar price. Lalu report. Dan di sini akan ada aturannya, receive akan menambahkan barang baru ke sistem, lalu setiap barang unik berdasarkan ID, lalu data yang disimpan itu ID, name, quantity, price. Lalu report untuk menampilkan semua barang yang sesuai dengan urutan masuk. Ini perubahan outputnya, dan untuk contoh input dan contoh outputnya ada di sini. Ini adalah output yang diharapkan. Lalu ada teks 02 yaitu handling shipment errors. Masalah mulai muncul ketika terjadi pengiriman keluar barang. Beberapa kasus yang sering terjadi, barang dijual melebihi stok, barang tidak terdaftar, dan jumlah transaksi tidak masuk akal. Dan perintahnya itu adalah ship ID quantity, lalu restock ID quantity. Di sini aturannya itulah ship untuk mengurangi stok barang, restock menambah stok barang. Jika barang tidak ditemukan, abaikan. Quantity kurang dari atau sama dengan 0, abaikan. Dan stok tidak cukup, itu abaikan. Dan sistem tidak boleh keras. Dan contoh inputnya adalah seperti ini. Dan harapannya itu adalah seperti ini. Lalu yang terakhir task 3 itu audit log system, di mana manajemen yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di gudang. Setiap aktivitas harus dicatat agar dapat diaudit. Di sini akan ada format perintah audit tanda pagar ID. Di sini untuk perintahnya itu setiap operasi yang berhasil dicatat, receive, ship, restock. ID log bersifat global dan increment. Lalu audit menampilkan data barang, seluruh log terkait barang tersebut, lalu urutan log yang sama dengan urutan kejadian. Di sini akan ada contoh input yang diminta dan ini adalah contoh output yang diharapkan. Nah, jadi melalui soal ini kita akan masuk ke penugasannya. Oke, baik Pak. Jadi kita akan masuk ke kodenya. Yang pertama itu akan ada include stdio_h. Jadi mana ini untuk memasukkan library umum seperti input output. Lalu ada include stdlib, di mana ini digunakan untuk memasukkan library seperti atoy atau mengubah teks menjadi integer atau untuk mengubah teks menjadi decimal float. Lalu akan ada include string. Di sini saya membuat define max item sama dengan 100 dan define max logs 1000. Lalu di sini akan ada type def struct, di mana akan ada char ID, char name, integer quantity dan float price. Ini akan ada item. Lalu di sini akan ada type def struct, di mana akan ada integer log ID, char item ID, char type dan integer quantity. Dan untuk itemnya itu item max itu didesain dengan max items dan integer item count itu sama dengan 0. Dan untuk logsnya itu dibuat dengan max logs dan akan ada integer log count sama dengan 0 dan integer next log ID sama dengan 1. Dan di sini akan ada integer find item index. Lalu ada void add log, lalu ada void handle receive, void handle ship, void handle restock, void handle report, dan void handle audit. Nah, lalu setelah itu Pak, kita akan masuk ke integer main-nya. Di sini akan ada char line,
dimana itu dibuat dan itu 256. Lalu ada while fget line size of line stdin. Lalu ada line step strcspn line, dimana akan masukkan r per n yang akan dibuat sama dengan 0. Lalu if-nya itu adalah strcmp line, jika dia masukkan triple dash sama dengan 0 dia akan break. Lalu char cmd strtok dengan line tanda pagar. Di sini akan if cmd itu akan dengan continue. Lalu ada if strcmp cmd retrieve sama dengan 0. Lalu dia akan memasukkan semua data-datanya, dimana ada yang dibuat ke ID, name, quantity, str, dan price. Lalu ada if ID, name, quantity, str, dan price str. Lalu di sini akan ada integer quantity sama dengan atoy quantity str, dan ada float price atau price str. Dan handle retrieve-nya itu akan ada ID, name, quantity, dan price. Lalu sif sama dengan strcmp cmd, dia akan masuk shift sama dengan 0. Lalu char id strtok 0 tanda pagar, dan char qte str sama dengan strtok 0 tanda pagar. Dan if id dan qte str, dan akan ada integer qte sama dengan atoy qte str, dan handle shift id quantity. Else if lagi strcmp cmd restock sama dengan 0. Lalu char id strtok 0 tanda pagar, lalu char qt str sama dengan strtok 0. Lalu akan ada if id dan qt str integer qt atoy dan qt str, dan handle restocknya itu akan ada id dan qt. Lalu else if itu jika dia masukkan command report dia akan 0 dan handle report. Lalu else if strcmp memasukkan command audit sama dengan 0, dan char id itu strtok 0 tanda pagar, dan dia akan menghandle audit dan akan kembali ke return 0. Oke, baik Pak. Lalu setelah itu, setelah bagian main akan ada di bawahnya juga yang dikerjakan. Di sini akan ada integer find, item index, const char id, dan loopingan for integer i sama dengan 0, dimana i kurang dari item count, lalu di i ini kan tambah. Dan if strcmp items i id sama dengan 0, dia akan return i dan return -1. Di sini untuk bagian ini dibuat untuk mencari tahu apakah sebuah barang di dalam gudang itu ada atau tidak, dan di nomor berapa dia disimpan. Lalu akan ada void add log, constant char item, const char type, integer quantity, dan ini kan log, dimana kan log count, log id sama dengan logs id plus. Lalu strcpy logs, log count, item id, dan items underscore id. Lalu strcpy logs, log count, type, dan type. Lalu logsnya itu buat logs count quantity sama dengan quantity, dan log count itu log dibuat plus. Di sini untuk menambahkan satu baris riwayat setiap aktivitas yang sukses. Lalu akan ada void handle receive, di mana constant char id, constant char name, dan integer quantity, lalu float price. Di sini if-nya itu adalah jika find index sama dengan 1 sama dengan -1, dia akan masuk ke fungsi strcpy items item count id, lalu strcpy items item count name, lalu items item count quantity sama dengan quantity, dan item count sama dengan price, dan item count itu akan bertambah, dan ada add log id retrieve quantity. Di sini untuk mendaftar fungsinya dibuat untuk mendaftarkan barang-barang yang sudah dimasuk. Lalu ada void handle shape, di mana const char id quantity, di mana if-nya itu jika quantity kurang dari sama dengan 0 atau return, itu akan integer index find item index id, lalu if index tidak sama dengan -1 dan item index quantity lebih dari atau sama dengan quantity, item index quantity kurang dari sama dengan quantity, dan add log id shift quantity. Lalu ada void handle stop, constant char id quantity, di mana if quantity kurang dari atau sama dengan 0 dan return, di mana item index itu find item index id, if index tidak sama dengan -1
dimana dia akan masuk ke item index, quantity, lebih atau sama dengan quantity, dan attribute itu ID, memasukkan restock dan quantity. Dari sini akan ada void handle report, dimana for-nya itu integer i sama dengan 0, dimana i kurang dari count item, dimana ini akan bertambah, dan printf untuk memasukkan items ID, name, quantity, dan price. Dan yang terakhir itu adalah void handle audit, const char ID, jar index, find item index. If index tidak sama dengan minus 1, dia akan memberikan output yang mengeluarkan ID, name, quantity, price, dan memberikan itu adalah integer i sama dengan 0, dimana i kurang dari log count, dan ini akan bertambah. Dan if strcmp log ID-nya itu log 1-nya itu logs item ID sama dengan 0, dia akan mengeluarkan print untuk mengeluarkan log ID, type, dan quantity dari item logs. Oke baik Pak, setelah program saya jelaskan, saya akan mencoba untuk menjalankan dari input yang ada di M01-nya. Nah, di sini kita akan masukkan inputannya itu, di mana retrieve B01 diberikan pagar keyboard dan keyboard 10 150.000, dan dari retrieve B02 mouse kuncinya itu 5 dan price-nya itu 50.000, dan kita akan report, dan akan keluar hasil B001 ID-nya dengan name keyboard, quantity 10, dan price-nya itu 150, dan akan ada ID B002 name mouse, quantity 5, dan price 50.000. Dan untuk menghentikan programnya kita akan memasukkan triple dash. Lalu untuk yang kedua, contoh inputan yang kedua itu adalah seperti ini, dimana akan ada retrieve B01 keyboard, quantity 10, dan quantity-nya begini, dan akan masukkan zip B01 3, baru zip B001 2 20, dan restock B001 5. Dan kita akan report, dan akan keluar output B001 keyboard 12 dan 150.000. Dan untuk menghentikannya seperti tadi, kita masukkan triple dash. Lalu untuk yang terakhir, kita akan masukkan retrieve B01 keyboard, quantity 10, dan price-nya 150.000. Lalu restock B001 5, lalu zip B001 3, dan audit B001. Dan dia akan mengeluarkan output B01 keyboard 12 150.000, dan karena di sini 1 retrieve 10, 2 restock 5, dan zip 3. Dan untuk menghentikannya kita akan masukkan triple dash. Nah, baik Pak, jadi sekian untuk program yang bisa saya jelaskan dan saya kerjakan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon maaf Pak, mohon maaf sekali lagi.